Jordania, negara yang dulu termasuk negeri Syam ini lebih dikenal di kawasan Timur Tengah dengan sebutan Urdun, negeri yang menyimpan kekayaan sejarah umat manusia. Negara yang berbentuk kerajaan dan dikenal dengan kerajaan Hashimid ini laksana museum raksasa. Setiap jengkal tanahnya menyimpan sejarah panjang bangsa-bangsa dan kisah-kisah para nabi dan rasul dalam menyebarkan ajaran ilahi. Salah satunya adalah jejak Nabi Lut alaihissalam di kawasan Laut Mati. Terletak di ujung Yordania, berbatasan dengan otoritas Palestina, Laut Mati berada di dua negara, Yordania dan Palestina. Kawasan purba ini menjadi saksi akan pembangkangan kaum Sodom terhadap utusan Allah dan bukti nyata akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya yang dikisahkan dalam Al-Quran. Posisinya berada di bawah permukaan laut dan menjadi titik terendah di muka bumi. Hal inilah yang disebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan Adna al-Ard pada ayat Al-Quran surah Ar-Rum yang berarti titik terendah di muka bumi. Posisi inilah yang membuat kawasan Laut Mati seluas 800 km persegi ini menjadi tempat yang paling panas di dunia. Dinamakan Laut Mati karena memang di laut ini tak ada tanda kehidupan. Kandungan garam yang cukup tinggi mencapai sekitar 30% membuat makhluk hidup tak bisa hidup di dalamnya. Tingginya kadar garam inilah yang membuat semua makhluk hidup mengapung termasuk manusia. Namun begitu, tempat yang banyak disebut-sebut oleh kitab suci agama Samawi ini menjadi tempat peristirahatan favorit para penguasa Romawi. Bahkan sebagian sumber menyebutkan Laut Mati menjadi tempat yang disenangi oleh Nabi Daud alaihissalam karena keindahan alamnya. Namun di balik keindahan alamnya yang mempesona, kawasan Laut Mati menyimpan cerita yang mengerikan. Di kawasan inilah negeri Sodom dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat pembangkangan dan penyimpangan penduduknya dari fitrah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab Allah yang ditimpakan kepada penduduk negeri Sodom ini sungguh luar biasa, membuat ngeri bagi siapapun yang membuka mata hatinya. Nabi Lut alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Sodom, sebuah negeri yang bukan tempat asal usulnya. Beliau berasal dari Irak dan masih terbilang keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Ibnu Katsir menyebut Nabi Lut alaihissalam merupakan satu-satunya orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berdakwah di kota Ur, Irak. Saat itu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrus. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berhijrah menuju Palestina bersama istrinya Sarah dan keponakannya Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim menetap di Palestina, sementara Nabi Lut kemudian menuju negeri Sodom 30 km dari Palestina. Di negeri inilah Nabi Lut alaihissalam mendapati penduduk Sodom memiliki perilaku yang sesat. Selain kufur dan sedang berlaku buruk, penduduk negeri ini memiliki perilaku menyimpang, menyukai sesama jenis. Perilaku penyimpangan seksual pertama dalam sejarah manusia. Itu sebabnya perilaku ini disebut dengan sodomi, merujuk pada negeri Sodom, tempat asal perilaku penyimpang ini. Inilah negeri terburuk dalam sejarah kenabian dan paling rusak yang dialami para nabi utusan Allah yang pernah berdakwah. Akibat pembangkangan dan perilaku penyimpang inilah, kemudian Allah menghancurkan negeri Sodom dengan cara yang luar biasa. Sebelum azab dahsyat ini diturunkan, Allah menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang beriman. Pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Al-Quran surah Hud ayat 81. Maka ketika datang waktu pagi menjelang terbitnya matahari, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang menggelegar. Lalu sebagaimana dituturkan Imam Mujahid, malaikat Jibril mengumpulkan penduduk lalu mencungkil negeri Sodom, mengangkat setinggi-tingginya sampai-sampai teriakan dan lolongan anjing mereka terdengar oleh penduduk langit. Lalu dibalik dan dihempaskan menghujam ke tanah, disertai hantaman batu-batu terbakar yang sudah ditandai, sehingga tak seorang pun tersisa, semuanya binasa. Sungguh azab yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa ini dalam firman-Nya. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Rabb-Mu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Hud
ayat 82 hingga 83. Di akhir ayat ini Imam Ibnu Katsir mengingatkan, ini benar-benar menjadi pelajaran mahal dan peringatan bagi umat manusia akan murka Allah terhadap perilaku menyimpang, bahwa azab Allah adalah dekat bagi kaum yang melakukan penyimpangan serupa dengan kaum Nabi Lut alaihissalam. Peristiwa mengerikan juga menimpa kaum yang berperilaku seperti kaum Nabi Lut alaihissalam. Peristiwa negeri Pompei, Romawi dekat Napoli di wilayah Campania, Italia menjadi pelajaran bagi umat manusia. Negeri yang didirikan pada abad ke-6 sebelum Masehi ini hancur akibat gunung Vesuvius yang meletus secara tiba-tiba. Ribuan penduduknya tewas mengenaskan terkubur lahar panas. Sejumlah ekspedisi penggalian lokasi menemukan mayat-mayat yang mengering terbalut tanah keras. Yang menarik dari temuan ini adalah mayat-mayat ini dalam posisi melakukan hubungan badan dengan sesama jenis, mirip dengan perilaku kaum Sodom. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan berubah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Fatir. Sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah. Wallahu a'lam.